Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kehidupan. Dan kita bisa tetap terus belajar pada hari ini setelah kita 10 hari lebih ya atau seminggu lebih kita mengikuti ujian penilaian tengah semester 1 dengan sukses ya, dengan diberikan Allah nikmat kesehatan sehingga tetap bisa mengikuti ujian, dilanjutkan lagi diikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak Ustazah kelas 12A, hari ini kita akan membahas sedikit tentang soal-soal PTS 1 yang sudah anak-anak Ustazah isi selesaikan di saat jam ujian pembelajaran matematika. Yang Ustazah keluarkan adalah tentang integral ya, ada integral biasa, ada integral tentu, integral tak tentu, integral tentu, kemudian ada integral substitusi, kemudian ada juga integral parsial. Kita bahas ya bersama-sama biar kita tahu apakah jawaban kita benar atau salah. Kan kertasnya masih ada ya sama anak Ustazah sekalian. Jadi tahu dia berapa benarnya, berapa salahnya, bahkan mungkin juga tahu berapa nilai yang sudah dia dapatkan pada ujian PTS pertama ini. Yang pertama soalnya ada 1A dan B ya. Ustazah hanya memberikan pilihan kepada anak-anak Ustazah untuk menjawab bagian A atau bagian B yang kita anggap lebih mudah. Ya, jadi setiap orang, setiap siswa itu bisa berbeda ya yang menjawabnya. Nomor 1A, tapi kita bahas bersama ya karena ini pilihan. Ini integral tentu. Kenapa kita sebut integral tentu? Karena ada batas bawah dan batas atas. Kita integralkan x pangkat 3 jadi 1/4 x pangkat 4 dikurang 6 per 2 tambah 1 3 x pangkat 3 ditambah 8 per 2x kuadrat ditambah 2x, masukkan batas bawah dan batas atas min 1, 2. Baru kita sederhanakan dulu, mana tahu ada yang bisa kita bagi. 6 bagi 3 2x pangkat 3 ditambah 8 bagi 2 4x kuadrat ditambah 2x, masukkan kembali batas bawah dan batas atas. Masukkan di komponen pertama itu batas atas ya, batas atasnya 2, setiap yang bervariabel x ganti dengan 2 pangkat 4 kurang 2 pangkat 3 ditambah 4 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 untuk batas atas. Jadi hasil dari pengintegralan kita masukkan batas atasnya 2 pada variabelnya ya, pada variabelnya. Sudah. Baru tengahnya tanda kurang, kita kurangkan, masukkan batas bawahnya min 1 pangkat 4 kurang 2 min 1 pangkat 3 tambah 4 min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1. Min 1 ya, bukan 1. 2 pangkat 4, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 dibagi 4, 4 dikurang 2 pangkat 3 8, 8 kali 2 16 ditambah 2 pangkat 2 4, 4 kali 4 16 ditambah 2 kali 2 4 dah, min 16 tambah 16 habis, 4 tambah 4 8 ya, jadi bagian batas atas nilainya 8. Min 1 pangkat 4 1 kali 1/4 tetap 1/4
Min 1 pangkat 3 min 1, tadi ini jadi positif ya, karena pangkatnya genap. Kalau pangkatnya ganjil tetap negatif. Jadi negatif 1 kali negatif 2, jadi positif 2. Ini ikut ya nak. Min 1 pangkat 2, 1 kali 4, 4 ditambah 2 kali min 1, min 2. 2 tambah min 2 habis, tinggal 1/4 tambah 4 dikurang, ini boleh buat dalam kurung, 1/4 ditambah 4. 8 dikurang, samakan penyebutnya, 1/4 ditambah 16/4. 16 bagi 4 kan 4 ya. 8 dikurang 1 tambah 16, 17/4. Ya, ada salah nggak Ustazah nih? Nggak ada ya. Ini habis 1/4 tambah 4, oke, 16, 17 ya. Lanjut. 17/4 tetap, di sini 4 juga ya. Kita samakan penyebutnya, langsung aja 4 kali 8, 32. 32 kurang 17, 12 kurang 7, 5. Tinggal 2, 2 kurang 1, 1. 15/4. Mau dibuat pecahan campuran boleh, 15 bagi 4, 3, sisa 3/4 ya. 4 kali 3 12, 12 tambah 3 15, 15/4 ya. 3/4 atau 15/4 boleh saja benarkan. Yang kedua, bukan 2 ya, masih ya, 1B dulu. Jadi kalau ada yang jawab 1A jawabannya 3/4 atau 15/4, benar ya, benar. Nomor 2, integral 2 cos X tangen X dx. Ini integral apa? Ini adalah integral tentu, integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena batas bawah dan batas atasnya tidak ada. Bentuk apa? Bentuk trigonometri, karena ada cos tangen ya, ada cos tangen. Oke, tunggu ya. Sama ini dengan yang Ustazah kasih di ujian ya. Integral 2 cos X. Ingat, ada enggak bentuk hasil dari integral trigonometri yang bisa langsung menjawab ini? Ada enggak? Oke, lihat catatannya kembali. Dalam integral trigonometri, integral tak tentu trigonometri, integral dari cos sin, integral dari sin min cos, integral dari secant kuadrat jadi tangen X, tangen X secant X diintegralkan jadi secant X, integral cosecant kuadrat X jadi min cot X, integral cot X cosecant X jadi min cosecant X. Jadi nggak ada yang bentuk tangen, bentuk cos X tangen X itu tidak ada. Berarti karena dia tidak bisa secara langsung diintegralkan, kita pakai rumus-rumus yang ada pada trigonometri. Apa rumus yang ada pada tangen X? Tangen itu kan sama dengan, tangen itu sama dengan, oke, kok susah ya. Tangen itu sama dengan sin X per cos X. Ya kan? Masih ingat ya? Pelajaran kelas 10 kita, tangen X sama dengan sin X per cos X. Maka tangen X inilah yang kita rubah nak menjadi sin X per cos X dx. Habis, ya kan? Nah, maka jadi integral 2 sin X dx. Duanya keluarkan, jadi integral sin X dx. 2 integral dari sin min cos X tambah C. Rapikan jadi min 2 cos X tambah C. Oke, itu dia ya. Jadi yang kita rubah adalah si tangan. Gampang kan? Kalau kelas 12 kayak gini gampang. Kalau kelas 12 seperti ini masih mengatakan susah, ya berarti ada yang salah ini.
Yang salahnya bisa di gurunya, bisa di siswanya, ya. Ini ya, ini ingat ya. Tangen X sama dengan sin X per cos X. Kalau sin, apa rumus sin? Sin. Apa rumus cos? Ya, kita punya sisi hadap, kita punya sisi samping, kita punya sisi miring. Nah, yang merupakan trigonometri bentuk dasar sekali. Inilah dia. Sin X per cos X sama dengan tangen X. 1A dan 1B sudah terjawab. Kalau benar, alhamdulillah. Kita lanjutkan nomor 2A. Ini dia, 2A. 2A juga Ustazah kasih 2AB. Boleh memilih antara A dan B. Jelas, ini bentuk integral tak tentu. Tidak ada batas bawah, tidak ada batas atas, tetapi dia mempunyai pangkat. Biasanya yang berbentuk pangkat itu digunakan integral substitusi. Dan di dalam soal juga sudah Ustazah jelaskan secara jelas, gunakan integral substitusi. Bagaimana integral substitusi? U sama dengan 2x tambah 10 du, turunan dari 2x tambah 10 adalah 2 dx, maka dx sama dengan du per 2. Nah, kita masukkan kemari integral. Ini kita anggap u pangkat 3. dx nya ganti jadi ini du per 2. Keluarkan, ini setengah ya, keluarkan setengahnya dari integral karena tidak ada berhubungan dengan u. Setengah integral u pangkat 3 du, jadi setengah, integralkan 1 per 4 u pangkat 4 tambah c. 1 per 2 kali 4 8 u pangkat 4 tambah c sama dengan 1 per 8. Kembalikan u ke permisalan awal, 2x tambah 10 pangkat 4 tambah c. Selesai. Oke, sudah. Kalau matematika kita sudah memahami cara menyelesaikan soal, kemudian soal juga sudah jelas meminta apa dan apa, maka kita tidak perlu melihat buku, ya. Maka kita tidak perlu tanya ke sana kemari di dalam ujian, apalagi meminta jawaban teman. Itu sangat tidak pantas dan sangat tidak patut. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Makanya Ustazah katakan ujian itu adalah menguji ya hasil dari proses pembelajaran. Jadi kalau ketika kita menjawab tidak jujur, maka hasil yang kita dapat itu bukan hasil dari proses pembelajaran, tapi hanya menginginkan nilai yang baik saja. Maka tujuan dari pembelajaran tidak tercapai. Maka harus kita pahami, kita garis bawahi bahwasanya nilai yang kita dapat merupakan hasil dari kemampuan yang kita dapat dari proses pembelajaran. Jadi ketika Ustazah memberikan tugas, ketika Ustazah menyampaikan materi, itu lebih baik atau Ustazah anggap itu lebih bagus kamu mengerjakan sendiri, dan itulah nilai yang konkret. Ya, nilai yang konkret, yang nyata. Dan ujian ini hanya salah satu proses untuk menguji kembali apakah sudah berhasil atau tidak berhasil. Oke, ini 2A ada yang benar ya? Insya Allah banyak yang benar ya. 2B. Oke, 2B ini ya. Cos pangkat 3 3x sin 3x dx. Integral substitusi ya, dalam soal kita gunakan u. Apa yang mau kita misalkan? Ya, yang kita misalkan adalah yang kompleks atau yang rumit. Maka cos 3x ya. Pangkat 3-nya enggak usah nak ya. Kan sudah saja jelaskan dalam belajar ya, cos 3x. Maka du integral turunan, maksudnya turunan dari cos. Kalau integral dari cos kan sin, maka turunan dari cos adalah min sin
3 ya, turunannya dia kalau turunan beda dengan integral. Jadi min 3, boleh 3-nya ambil dulu, 3 min sin 3x gitu ya, dx. Baru kita rapikan, du sama dengan min 3 sin 3x dx. Maka dx sama dengan du per min 3 sin 3x. Nah, ini dia. Perhatikan. Yang kita misalkan u adalah cos 3x, maka du turunan ya, bukan integral. Turunan dari u adalah, karena di sini 3, maka 3 min sin 3x dx. Kalau dalam integral kan kalau nilai a-nya 3 jadi seper ya. Tapi kalau dalam turunan itu tinggal dikalikan saja. Jadi tinggal dikeluarkan saja dia nilai a-nya. Maka cos, turunan dari cos adalah min sin. Ya, dalam turunan sin yang negatif. Tapi kalau dalam integral cos yang negatif. Itu aja kunci cara menghafalnya. Jadi dalam turunan sin yang negatif, dalam integral cos yang negatif, 3x dx. Maka ini kita rapikan jadi min 3 sin 3x dx. Maka dx yang kita buat du per min 3 sin x. Dapat? Kita masukkan kemari ya. Integral, ini tadi cos 3x sudah jadi u ya nak. Jadi u pangkat 3 sin 3x, dx nya masukkan ini, du per min 3 sin 3x. Maka sin 3x sin 3x tercoret. Tinggallah 1 per min 3. 1 per min 3 tidak punya hubungan dengan u. Kita keluarkan saja. Min 1/3 integral u pangkat 3 du. Dah, baru min 1/3 1/4 u pangkat 4 ditambah c. Integral dari u pangkat 3 du ini dia, 1/4 u pangkat 4 tambah c. Maka ini boleh kita kalikan, min 1/12 u pangkat 4 tambah c. Boleh kembalikan lagi 1/12, u nya tadi adalah cos. Cos pangkat 4 3x tambah c. Ini dia jawaban dari nomor 2A, nomor 2B maksudnya. Integral substitusi. Sudah ya? Nah, ada yang menjawab seperti ini? Kalau ada bagus ya. Banyak yang menjawab 1A, 2A gitu ya, 3A, ada beberapa yang 3B. Oke, kita lanjutkan nomor 3 bagian A. Yang memilih A perhatikan, yang memilih B juga tolong perhatikan. Jadi ini bentuk integral. Jadi kalau memang teliti, kalau memang ini siswanya teliti, tapi tidak ada yang komentar atau tidak ada yang memberikan komplain kepada Ustazah bahwasanya nomor 3A ini salah. Ini bukan integral parsial, tetapi ini masih dalam bentuk integral substitusi. Jadi kalau ada yang mengerjakan 3A menjadi integral parsial, maka ini langsung salah jawabannya. Karena ini ketika memilih 3A ini dikerjakan dengan integral substitusi karena dia masih dalam bentuk pangkat. Ya, kesilapan itu memang ada pada Ustazah meletakkan ini di 3A. Tetapi ketika siswanya teliti, kreatif, dia juga bisa tahu ini tidak bisa diparsialkan, tetapi ini disubstitusikan. Jadi kalau dia menjawab 3A, dia jawab pakai parsial, oke, nanti Ustazah nilai apakah proses parsialnya benar, tetapi kalau jawabannya sudah pasti salah jawaban akhirnya, karena ini hanya tepat digunakan dengan substitusi. Oke, kita substitusikan nak, bukan kita parsialkan. U sama dengan, kita ambil U-nya yang ini ya, yang kompleks ya, yang pangkatnya itu kompleks, agak rumit. Kalau 6x kan gampang, sederhana. Kita ambil yang ini, 3x kurang 1. du-nya kita turunkan dari turunan ini, jelas 3 dx. Maka dx sama dengan du per 3.
Di dalam integral substitusi kan ada contoh pertama yang Ustazah kasih itu masih dalam tahap yang mudah, seperti nomor 2A maksud saya. Seperti nomor 2A itu kan masih mudah, langsung dia. Kalau ini perlu kita geser, yang kan ada juga contoh pergeseran yang Ustazah kasih ya. Berarti 3x sama dengan ini, kalau kita geser 3x kurang 1 dulu saja buat sama dengan U, maka 3x sama dengan U tambah 1 gitu kan. Digeser min 1-nya jadi positif 1, maka x sama dengan U tambah 1/3. Dah, ini pergeseran dari sini ya nak ya. Dah, baru kita ambil soal kita, integral 6x 3x kurang 1 pangkat min 1/3 dx. Maka ini 6, integral 6, x nya itu kita ganti yang ini yang sudah kita misalkan, U tambah 1/3. Ini ya, x yang ini Ustazah ganti jadi ini dari sini. Dah, baru yang ini sudah kita anggap jadi U tadi, jadi U pangkat min 1/3, dx nya masukkan yang ini du/3. Jadi masukkan komponen-komponennya. 6 tetap, x nya ganti sesuai yang sudah kita dapat. Ini udah kita misalkan U ganti, pangkatnya tetap, dx nya ganti dengan yang sudah kita dapat du/3. Baru kita kerjakan. 6 bagi 3 boleh ya, 6 bagi 3 jadi integral 2 U tambah 1/3 U pangkat min 1/3 du. Dah, baru boleh kita kalikan juga boleh. Integral ini kemari jadi 2 kali U, 2U ditambah 2 kali 1, 2. Kalau 3-nya nggak usah ya nak, jadi kan istilahnya per 1. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah, jadi tetap dia per 3. Dah, tetap per 3, buat dalam kurung U pangkat min 1/3 du. Ini belum integral ya, masih merapi-rapikan. Baru kalau seperti ini boleh kita kalikan biar lebih gampang ya. Biar lebih gampang kita kalikan. Oh, nggak usah dulu ya, langsung saja kita integralkan. Kita integralkan yang tidak berhubungan dengan U, kita keluarkan dulu atau kita pisah lah ya. 2U/3 ditambah 2/3. Nih ya, Ustazah pisah dulu lah biar nampak mana yang ada kaitannya dengan U, mana yang tidak ada kaitannya dengan U. Berarti 2/3 ini tidak punya kaitan dengan U. Ustazah keluarkan 2/3 integral 2U/3 buat dalam kurung U min 1/3 du. Dah, baru 2/3 ini juga bisa kita keluarkan lagi ya. Jadi 2/3, nggak nampak ya. Oke, saja naikkan. 2/3 yang ini, 2U/3 ini saja pisah. 2/3 ini saja tulis, du nya tetap. Kemudian 2/3 ini, oh lebih bagus saya perbaiki ya, bentar ya. Dari sini kita berjalan, dari sini lagi. Ini kita jadikan 2/3, kita keluarkan biar nggak dua kali kerja. 2/3 ini kita keluarkan integral, jadi dalam kurung U tambah 1 U pangkat min 1/3 du. Ya, ini benar, cuma banyak kali kerjanya. Baru 2/3 integral, ini kita kalikan U kali U pangkat min 1/3. Jadi kalau perkalian maka pangkatnya ditambah, berarti jadi U ini kita anggap 3/3. 3/3 ditambah min 1/3 jadi U pangkat 2/3.
Dah, untuk yang ini kali ini dia dapatnya. Ini tanda tambah, kita buat tanda tambah, baru 1 kali U pangkat min sepertiga. Ya tetap ya, U pangkat min sepertiga, DU. Kalau ini nggak bisa kita jumlahkan, karena dia bentuk penjumlahan, itu tidak ada. Yang ada itu bentuk perkalian, pembagian dalam kurung. Maka ini kita biarkan, kita integralkan. 1 kita pakai ingatan saja ya nak. 1/2/3 tambah 1. 2/3 tambah 1 jadi 5/3. 5/3 balik jadi 3/5 U 5/3. Ditambah, ini min sepertiga, 1/min sepertiga tambah 1 berarti min sepertiga tambah 3/3, 2/3. 1/2/3 balik jadi 3/2 U 2/3, baru tambah C belakangnya. Setelah itu kita kalikan boleh, jadi 2 kali 3 6/15 U pangkat 5/3 ditambah jadi 6/6 U pangkat 2/3 tambah C. 6/15 U nya kita kembalikan, yaitu 3x kurang 1 pangkat 5/3. 6 bagi 6 1 ya, nggak perlu kita tulis, jadi U nya kembalikan lagi ke permisalan awal, 2/3 tambah C. Jadi inilah jawabannya, 6/15 dalam kurung 3x kurang 1 pangkat 5/3 tambah 3x kurang 1 pangkat 2/3 tambah C. 3A, ada nggak yang menjawab 3A? Ada ya, hanya beberapa. Kembali kita lanjutkan ke 3B. 3B adalah integral parsial ya, ini integral parsial. Bagaimana mengerjakan integral parsial? Kita misalkan U 3x tambah 2, U nya untuk yang pertama, maka DU sama dengan 3dx ya, turunan dari ini 3 ya, 3dx. Baru kita misalkan V nya D apa ya, dV ya, dV nya kita ambil cos 3x tambah 2, baru V nya kita integralkan cos 3x tambah 2 dx gitu ya. Baru kita integralkan, integral dari cos adalah sin, ini jadi A, bentuk AX tambah B ya, jadi 1/3 sin 3x tambah 2 tambah C ya, ini bentuk dari integral ini, 1/3 sin 3x tambah 2 tambah C. Dah, baru kita masukkan rumus integral parsial. Integral parsial rumusnya U ya, kita lihat bentuk integral parsial. U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du gitu ya. Ingat rumusnya. Baru U nya kita masukkan 3x tambah 2. Nih, V nya kita masukkan yang sudah kita dapat 1/3 sin 3x tambah 2 dikurang integral dari 1/3 sin 3x tambah 2 du. Du nya masukkan ini ya, 3dx. Dah. Baru ini kita tulis saja ulang ya, kita tulis ulang, nggak usah kita kali-kalikan dulu, nanti saja. Nah, baru ini kita integralkan. Integral dari ini 1/3-nya langsung aja kita keluarkan, kita pakai cara cepat. Oke, ini 3 habis ya, habis, jadi nggak masalah, ini habis, saja coret. Baru integral yang tinggal bersisa jadi integral sin 3x tambah 2 dx ya. Nah, ini tulis saja dulu 3x tambah 2, jangan dikotak-katik. Dah.
baru dikurang integral dari sin adalah min cos ya, min cos jadi positif ya, ketemu positif, negatif ketemu negatif jadi positif, sin jadi cos. Tapi ini ingat, ini ada A-nya, berarti 1/3 cos 3x tambah 2 tambah C. Kita kan udah paham ya, integral dari ini, sin jadi cos, karena A-nya 3 jadi 1/3, ini balik tulis ya. Oke, sudah selesai. Kita jawab nomor 1AB, 2AB, dan 3AB. Jadi anak-anak saja sudah bisa menghitung berapa nilai yang dia dapatkan. Untuk pembahasan hari ini cukup kita padakan sampai di sini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.